ambil dari foto di WA. Mungkin kalian kalau punya WA, saya kira kalian punya yang seperti ini. Kita akan kesulitan mengenali dia, meskipun yang ini ada salah satunya yang ada tulisannya sedikit. Kalau ada tulisannya lengkap, saya kira kalian mengetahui ini siapa. Tetapi kalau yang ini, saya kira kalian paham, tahu. Mungkin beberapa di antara beliau sudah kita kenal, sudah familiar dengan kita. Nah, kira-kira apakah kalian mengenal salah satu di antaranya? Saya kira kalian mengenal. Dari mana kira-kira? Dari ciri-ciri yang bisa kita lihat. Mungkin rambutnya, mungkin cara bicaranya, mungkin logat bicaranya, kemudian mungkin ketinggiannya, besar, kecil, tinggi, gendut, dan sebagainya. Nah, dari hal yang saya sebutkan tadi, setiap orang akan mempunyai ciri-ciri berarti. Dari mana ciri yang kita miliki tersebut? Ada yang tahu dari mana? Tentunya dari orang tua kita, yaitu yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Jadi di sini saya arahkan kalian yaitu akan mempelajari tentang pewarisan sifat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah belajar kita memahami mekanisme pewarisan sifat makhluk hidup. Gimana sih kalau sifat kok bisa diturunkan dan sebagainya. Yang kedua yaitu menjelaskan materi pembawa sifat. Maksudnya apa sih yang membawa sifat dari orang tua ke generasi atau ke anaknya gitu. Yang ketiga membedakan individu bergenotip homozigot dan bergenotip heterozigot. Jadi nanti ini akan kita pelajari lebih mendalam. Materi ini lebih susah, maksud saya dari materi yang sebelumnya. Ini sedikit perlu perhatian karena materinya mulai susah dan berikutnya nanti lebih susah lagi. Jadi untuk bab 3 ini tolong, mulai dari bab 3 ini tolong perhatiannya karena materinya mulai menginjak, mulai susah. Yang keempat yaitu mengidentifikasi jenis gamet homozigot dan gamet heterozigot. Nanti kalian harus bisa itu. Dan yang kelima, kalian harus bisa memprediksi fenotip, genotip F1, F2. F1, F2 itu apa sih? Keturunan dari induknya. Fenotip. Nah, fenotip itu adalah yang tampak atau yang bisa kita lihat menggunakan panca indera. Kalau genotip yaitu alel yang ada di dalamnya. Nanti kita bicara lebih dalam lagi. Jadi tujuannya 5 ya. Kalian harus bisa mengidentifikasi dari masing-masing tujuan tersebut. Ya, ini kira-kira apa? Ayo. Kalau kalian tahu yang suka membantu orang tua di dapur, ya ini biasanya dimasak pada masakan sop, yaitu kacang kapri. Nah, inilah bapak dari genetika kita, yaitu Gregor Mendel. Dia adalah peneliti tentang penurunan sifat, yaitu yang dilakukan pada tahun 1856 dan diulang lagi pada tahun 1900. Dia meneliti dan hasilnya sama. Mengapa menggunakan kacang kapri?
kacang kapri ini yang jelas ia bisa disilangkan bisa juga terjadi penyerbukan sendiri, kemudian bijinya banyak, buahnya cepat. Itu alasan mereka atau Dr. Mendel ini melakukan penelitian menggunakan kacang kapri. Nah, tentunya pada saat kelas 7 kalian sudah belajar ini. Ini apa? Yuk kira-kira. Ini adalah sel tumbuhan dan sel hewan, bagian organisme terkecil dari makhluk hidup. Tentunya kalian masih ingat pada saat di belajar kelas 7, yaitu disuruh membuat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Di sana ada organel-organel, ada yang jelas ada 3 ya kemarin bagian dari sel, ada inti, ada cairan atau sitoplasma, dan ada membran sel kalau pada sel hewan, kalau pada tumbuhan dinding sel. Itu bagiannya. Tapi untuk di kelas 9 kita lebih terkonsentrasi pada nukleus. Nih, pada nukleus. Baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Kalau pada tumbuhan yang ini ada nukleus. Kenapa kita konsentrasi di sana? Karena di sana ada pembawa sifat. Karena di sana ada pembawa sifat dari makhluk hidup yang diturunkan ke keturunannya. Nah ini, maka kita konsentrasinya pada nukleus, bahwa di dalam nukleus itu ada yang namanya kromosom. Nah, benang kromosom di sini di dalamnya juga benang kromosom ini panjang sekali. Di dalamnya ada asam amino, di mana di sana yang membawa sifat adalah DNA. Nah, DNA itulah yang kita pelajari untuk saat ini. Mari kita lanjut lagi. Materi pembawa sifat. Di dalam setiap sel terdapat faktor pembawa sifat, yaitu berupa kromosom. Di dalam kromosom terdapat gen, yaitu yang berupa DNA, deoksiribonukleik asid, jadi asam nukleat. Gen inilah yang penentu sifat yang diturunkan ke keturunannya, dari induk menuju ke keturunannya selanjutnya. Benang kromosom. Nah, untuk keberadaan gen itu ada di dalam tubuh kita, baik itu pada sel tubuh maupun sel kelamin. Di dalam sel tubuh kemarin terjadi pembelahan mitosis, pada sel kelamin terjadi pembelahan meiosis. Nah, masing-masing dia mengandung yang namanya kromosom. Di dalam kromosom terdapat benang kromosom yang panjang, di dalamnya ada gen. Di dalam gen itu sendiri ada pembentuk DNA, yaitu terdiri dari gabungan dari adenin, guanin, sitosin, dan tinin. Di dalam sel tubuh, kromosom berpasangan dengan pasangannya yang dikenal dengan diploid atau kromosom homolog. Kemudian kromosom homolog adalah kromosom yang memiliki bentuk, fungsi, komposisi sama. Ini yang ada di dalam tubuh. Pembelahannya kemarin secara mitosis. Kemudian di dalam sel kelamin, kromosom tidak berpasangan, dikenal dengan kromosom haploid, di mana kromosomnya terjadi pembelahannya secara meiosis, seperti sudah kita pelajari. Nah, ini gen yang ada di dalam
makhluk hidup, gen kita kalau di dalam tubuh ini ada 46. Kalau dipasangkan atau berpasangan, maka pasangannya ada 23. Itu di dalam tubuh, di dalam sel kelamin separuhnya. Kemarin kan kalau yang di tubuh kan diploid, kalau di dalam sel kelamin adalah haploid, maka separuhnya saja. Jumlah gennya ada 23. Kemudian pada nyamuk dan sebagainya silahkan dilihat. Nah, ini perlu kita ketahui, tapi ini tidak sama ya, meskipun mendekati. Sebagai contoh yaitu nomor 1 dengan nomor 5. Nomor 1 manusia, nomor 5 kera. Meskipun di situ selisih 1 pasang atau selisih 2 gen, itu dikatakan tidak sama. Jadi kalau teori evolusi itu berarti salah. Meskipun terjadi dalam waktu yang lama, manusia bukan berasal dari kera, karena gennya beda. Kalau waktu zamannya dia diterima saja, tapi kan kita sudah bisa membuktikan berarti teori tersebut tumbang. Gen tersimpan di dalam lokus gen. Jadi di dalam ini tempatnya, ini tempat dari gen. Kemudian karena di dalam sel tubuh kromosom berpasangan, maka gen juga berpasangan. Jadi di dalamnya ini ada sepasang alel penentu sifat. Jadi dalam satu pasang ini menentukan satu sifat. Sebagai contoh, untuk rambut lurus, maka kita kasih itu disebut dengan penentu sifat tentang rambut lurus, misalkan L besar. Kemudian yang bawah ini ada 3 pasang gen, berarti terdapat 3 pasang alel yang menentukan sifat. Mungkin tinggi, kemudian gendut, kemudian apa lagi, kulit coklat. Nah, itu misalkan seperti itu. Jadi gen itu terletak di dalam lokus, di dalam kromosom itu. Nah, kita lanjut, yaitu sebelumnya kita membahas tentang hukum Mendel berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa hukum Mendel itu ada 2, yaitu yang pertama dikenal dengan istilah hukum sekresi secara bebas. Ini terjadi kapan? Hukum sekresi secara bebas ini terjadi pada saat pembentukan sel kelamin, yaitu pada gametogenesis yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Dia akan membentuk pasangan, yaitu yang berupa alel. Jadi nanti kita peragakan bagaimana kita menentukan salah satu sifat, bagaimana alelnya, bagaimana pembentukan gametnya, yaitu pada proses berdasarkan hukum sekresi bebas ini. Hukum yang kedua yaitu hukum asertosi secara bebas. Kapan terjadi? Hukum kedua ini terjadi ketika gen hasil gametogenesis tadi itu bertemu, yaitu ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan kalau pada tumbuhan. Fertilisasi bisa secara umum, bisa tumbuhan, bisa juga pada hewan. Jadi penggabungan gen dari gamet jantan dan gamet betina, yaitu pada saat terjadi fertilisasi. Oke, jadi hukum Mendel ada 2 ya, hukum sekresi dan hukum asortasi. Nanti kalau kurang jelas silahkan tanyakan. Nah, ini ketentuan-ketentuan untuk mempelajari bab pewarisan sifat, karena kalian nanti harus bisa memprediksi dan sebagainya. Maka ketentuan-ketentuan ini harus kalian pahami betul.
Yang pertama, satu sifat dikendalikan oleh sepasang gen. Tadi sudah kita jelaskan. Di dalam sel tubuh, gen berpasangan dengan alelnya atau pasangannya. Alel itu maksudnya pasangan gamet 1 dan gamet 2. Jadi belum membentuk membentuk gamet belum. Kalau proses pembentukan gamet terjadi di dalam sel kelamin. Kemudian gen dominan. Gen dominan adalah gen yang bersifat selalu tampak dan biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Yang keempat adalah gen resesif, adalah gen yang sifatnya akan tertutup tetapi masih ada, masih bersama dengan dia. Dia dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi misalkan tadi saya ambil contoh rambut lurus. Rambut lurus kalau dominan maka lurusnya tadi L huruf awalnya, kalau supaya kita mudah, lurus L, L-nya besar kalau dominan. Kalau resesif ditulis L kecil. L kecil bukan lurus tapi mungkin keriting, jadi yang keriting ditulis L kecil. Atau sebaiknya yang keriting dominan, yang lurus kecil, resesif maksud saya, maka penulisannya K besar, kemudian yang lurus yang resesif tadi ditulis K kecil. Nanti kita peragakan. Kemudian ketentuan selanjutnya P. P adalah parental, singkatan dari parental. Dia adalah induk. Jadi kalian nanti bisa menentukan P-nya apa, F-nya apa. Nah, yang kedua, yang berikutnya yang keenam adalah filial. Filial itu anak. Kemudian G itu adalah gamet. Nah, gamet nanti ditentukan dari alel tadi. Jadi kalian harus paham nanti pada pembentukan gamet atau sel kelaminnya. Kemudian genotip. Genotip ini adalah susunan gen di dalam tubuh yang disimbolkan dengan huruf. Jadi alel tadi, L besar, L kecil itu adalah genotip di dalamnya. Fenotip adalah sifat yang tampak atau nampak. Maksudnya sifat yang nampak ini sifat yang bisa kita tangkap dengan panca indera. Kalau kita melihat warna, berarti sifat nampaknya dari warna penampakan. Kalau sifatnya kekasaran, misalkan contohnya yaitu durian, itu kan selain bisa kita lihat, bisa kita raba pakai tangan, itu fenotip, durinya tajam dan sebagainya. Kemudian untuk berikutnya homozigot. Homozigot itu adalah individu yang memiliki pasangan gen yang sama persis, dominan semua atau resesif semua. Dominan semua itu maksudnya besar semua, resesif semua maksudnya kecil semua. Jadi contohnya di sini adalah M besar, M besar ini mungkin mewakili merah. Kemudian H mewakili hitam. Jadi M besar, M besar. H besar, H besar. M kecil berarti mewakili dari putih mungkin, sehingga karena resesif maka ditulislah M kecil, M kecil, bukan P kecil, P kecil bukan ya, tapi M kecil, M kecil. Atau tadi hitam, warna hitam, mungkin coklat yang H kecil ini ya. Kalau yang H besar tadi kan hitam, yang untuk yang H ini adalah coklat. Nah, tadi putih kan sudah coklat. Jadi yang coklat bukan ditulis C, bukan C kecil bukan, tetapi coklat tadi ditulis H besar, H kecil, karena H besar tadi adalah hitam. Yang M besar tadi adalah merah, yang M kecil adalah putih. Tuh. Untuk homozigot, homozigot artinya sama ya, alelnya sama. Kemudian heterozigot. Heterozigot adalah individu yang memiliki pasangan gen yang berbeda, satu dominan, satu resesif. Jadi di dalam penentu sifat warna hitam dan coklat tadi, hitam dan coklat
karena hitamnya dominan, coklatnya resesif, maka penulisan dari alelnya adalah H besar, H kecil. Tetapi ini kalau dilihat secara kasamata atau fenotipnya, maka dia berwarna hitam, coklatnya tertutup. Kemudian kalau merah putih tadi, alelnya adalah M besar, M kecil. Tetapi fenotipnya kalau kita lihat ini adalah warna merah, warna putihnya tertutup. Tetapi alelnya tertulisnya adalah M besar, M kecil. Apakah ini sudah berupa gamet? Belum ya, ini masih berupa alel genotip. Susunan gen yang ada di dalam tubuh sebagai penentu sifat. Untuk selanjutnya. Ya, itu beberapa ketentuan sebelum kita mendalami materi pewarisan sifat materi pewarisan sifat bab 3 ini. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Saya lanjut ya. Oke. Penentuan gamet. Nah, ini tadi genotip, yaitu pembawa sifat pada masing-masing yang akan diturunkan ke keturunannya. Tetapi kita menentukan gametnya. Yang di depan ini adalah alel genotip, ditulis berpasangan. Ini menentukan satu sifat. M besar tadi kita anggap sebagai warna merah. Nah, kemudian saya kasih tanda panah. Ini adalah proses pembentukan dari genotip membentuk gamet. Jadi yang di belakang ini adalah gametnya, ya. Nah, coba perhatikan untuk yang contoh pertama. Untuk genotip dengan alel M besar, dia hanya membentuk satu gamet, yaitu M besar. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Alel atau genotip dari genotip yang mempunyai alel M besar, M kecil, ini akan membentuk gamet M besar dan M kecil. Ingat ya, beda loh ini antara yang di atas dengan di bawah. Ini nomor 1, yang nomor 2 beda. Kalau homozigot tadi, homozigot ini, homozigot itu maksudnya besar semua atau kecil semua. Ini saya ambil yang besar semua. Kalau homozigot, genotip yang mempunyai alel homozigot akan membentuk satu gamet saja, satu gamet. Nah, untuk yang nomor 2, genotip yang mempunyai alel heterozigot, dia akan membentuk apa ini ya, 2 pangkat N kalau salah, sebanyak 2 pangkat N gametnya. Jadi tergantung alel yang penentu sifatnya. Ini kebetulan yang nomor 2 ini adalah hanya satu sifat saja, maka heterozigot dari nomor 2 ini akan membentuk gamet M besar dan M kecil. Apakah masih ada yang lain? Ada di bawahnya ini. Yang bawahnya ini adalah homozigot tetapi 2 penentu sifat, yaitu M besar dan P besar P besar. Maka untuk yang M ini membentuk satu gamet dengan P. Ini hanya membentuk satu gamet. Karena karena genotip tersebut alelnya adalah homozigot. Tapi kalau yang nomor 2 ini genotip yang alelnya heterozigot. Paham kira-kira?
Ya, nah kita lanjutkan aja supaya kalian lebih paham. Untuk yang nomor 4, heterozigotnya ada 1, homozigotnya ada 1. Meskipun di sini ada 2 sifat yang diturunkan maksud saya. Nah, ini yang membuat terjadi 2 gamet. Karena di sini ada 1 heterozigot. Kalau nggak salah rumusnya 2 pangkat N, ini jumlah gamet. Nanti kita cocokkan lagi, kita cocokkan saja 2 pangkat N 2. Nah, berarti kalau yang nomor 1 ini sudah ya. Untuk yang nomor 4 ini heterozigotnya ada 1. Kemudian untuk yang nomor 5 ini ada genotip heterozigot dan homozigot. Ini homozigotnya, ini heterozigotnya. Heterozigotnya ada 1. Maka dia yang membuat 2 itu yang ini. Kalau yang ini hanya 1 saja, 1 gamet. Sehingga terbentuk M besar, B besar, M besar, B kecil. Masukkan ini berarti yang ini masuk pada rumus ini juga masuk. 2 pangkat N, jumlah gametnya ada 2. N-nya ini adalah heterozigot ya. Heterozigot. Gamet heterozigot maksud saya. Maaf. Alel heterozigot. Untuk yang ketujuh, ini 2 sifat beda yang diturunkan dengan alel heterozigot. Jadi ini heterozigot, ini juga heterozigot. Berarti heterozigotnya ada 2, berarti N-nya ada 2. 2 pangkat N, 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Maka terbentuk 4 gamet. Ya, jadi untuk yang nomor 1 hanya terbentuk 1 gamet karena 1 sifat yang diturunkan homozigot. Yang nomor 2 terbentuk 2 gamet karena ada alel yang heterozigot, maka terbentuk 2. Untuk yang nomor 3, meskipun ada 2 sifat yang diturunkan tetapi homozigot, maka terbentuk 1 gamet saja. Jadi rumusnya masuk ini berarti. Ini tidak ada N-nya, N-nya kosong. Kalau yang nomor 1 N-nya kosong, yang nomor 2 ini N-nya 1. Kemudian untuk yang ini, yang keempat ini homozigot dan heterozigot. Heterozigotnya 1, berarti 2 pangkat 1, terbentuk 2. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya juga sama. Homozigot, heterozigot, heterozigotnya 1, 2 pangkat 1, 2 juga. Nah, untuk yang terakhir heterozigot semua ada 2, bagi 2 pangkat 2 ada 4. Nah, ini pembentukan gamet. Coba kita latihan, ayo untuk yang nomor 1 gametnya apa kira-kira? Gametnya adalah, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Apa kira-kira? K besar, K besar. Kalau yang nomor 2, yang nomor 2 apa? K besar dan K besar, H kecil, maaf, H kecil ya. Pak, ini kan nulisnya terbolak-balik, ini nggak masalah ya. Ini K besar, ini mau ditulis di depan juga nggak apa-apa. K besar, H besar. Kemudian untuk yang nomor 3 kira-kira apa? Ya, untuk selanjutnya silahkan nanti dicoba. Nah, ini contoh soal. Rhizome sativum berbiji bulat homozigot. Kata kuncinya apa? Bulat, homozigot, berarti B besar, B besar. Disilangkan dengan keriput. Nah, ini keriput ya. Tadi bulat, ini keriput. Berarti ini adalah B kecil, B
B kecil. Kenapa ini B kecil? Karena homozigot dominan. Nah, bulatnya dominan. Nah, B besarnya, maka B besar ini dominan. Betul ya tadi? Kemudian pertanyaannya, tentukan genotip. Nah, genotip itu gen. Tentukan fenotip. Genotip itu maksudnya alel. Alel F1. Fenotip adalah penampakan yang bisa kita lihat. Penampakan yang bisa kita tangkap dengan menggunakan panca indera kita. Nah, ini adalah induknya. Untuk yang ini adalah bulat, alelnya B besar, ini keriput, alelnya adalah B kecil. Jadi harus satu huruf, bukan satunya B besar, satunya K kecil, bukan, harus satu huruf. Kemudian gametnya apa ini kira-kira gametnya? Gametnya apa ini tadi? Homozigot B besar. Disilangkan dengan ini gametnya apa? B kecil tadi homozigot. Nah, sekarang adalah anaknya. Kira-kira gimana? Anaknya otomatis gabungan antara ini dengan ini. Apa? B besar, B kecil. Pertanyaannya apa tadi? Genotip sama fenotip. Genotip itu apa? Gen pada keturunan pertama, keturunannya. Berarti gennya ya sudah ini. Hanya satu saja. Itu B besar, B kecil. Jadi hanya ada satu. Fenotipnya apa kira-kira? Yang dominan dulu. Dominan tadi apa? Yang ini B kan? B tadi apa? Bulat. Jadi semuanya anaknya adalah bulat keturunan pertama. Ini nanti cara memprediksi kita keturunan pertama dan keturunan kedua, baik genotip maupun fenotipnya. Nah, ini untuk yang contoh yang kedua. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti yang ini disilangkan dengan yang ini, dengan ini juga anak yang lainnya, yaitu disilangkan dengan B kecil. Jadi B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Pertanyaannya perbandingan loh ya, perbandingan genotip. Jadi perbandingannya B besar B kecil dengan B besar B kecilnya berapa? Perbandingan fenotip B besar dari bulat, B besar B kecil bulat, B kecil keriput. Nanti perbandingannya berapa? Itu maksudnya pertanyaan. Nah, mari kita tentukan untuk parentalnya B besar B kecil, B besar B kecil. Ini kita silangkan. Maka akan membentuk gamet apa ini? B, B. Maksudnya apa? Dua gamet B besar dan B kecil disilangkan dengan gametnya juga. Nah, anaknya apa? Pertama ini dengan ini. Berarti apa? B besar. Ini dengan ini. B besar B kecil. Ini dengan ini. B besar B kecil. Ini dengan ini. Yaitu B kecil, B kecil dengan B kecil. Jadi yang bulat ini, yang keriput yang ini. Kalau perbandingan genotipnya B besar dibanding B besar B kecil dibanding B kecil. B besarnya ada berapa? 1. B besar B kecil 1, 2. Berarti ada 2. B kecilnya ada 1. Ini jawabnya untuk yang genotipnya. Perbandingan kan tadi yang ditanyakan? Ya. Kemudian perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotip yang saling garis besar ini adalah bulat dibanding B kecil
keriput. Yang bulat ada berapa? 3. Yang keriput 1. Jadi perbandingannya adalah 3:1. Ya, saya kira itu saja untuk kali ini. Ya, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya ingatkan, tugas menanam tanggal 13 September terakhir. Boleh pakai Word, pakai apa silahkan. Yang penting nanti difoto, kemudian diupload di linknya. Kemudian ulangan hari Rabu minggu depan, bukan hari ini ya. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.